adik-adik, sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Isti'dadan, Mustahidan, khusyu'an, du'aan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni min ibadikas sholihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok rame semua ini? Masih Semangat. semangat enggak? Belum. Belum semangat. Belum Karena semangat. bersih-bersih. Belum. Lagi bersih-bersih semua apa enggak? Ada yang enggak bersih-bersih? Itu enggak. Itu. Siapa? Itu. Enggak apa-apa. Nah, hari ini ada yang namanya Jumat bersih, bukan Jumat berkah. Jumat bersih. Jumat bersih itu apa sih, Pak? Jumat bersih itu kegiatan yang diadakan oleh SD Ukrida supaya kalian itu terbiasa hidup bersih. Ya, kalian pasti punya barang-barang berharga, baik itu di rumah ataupun di sekolah. Kalau di sekolah kamu punya barang-barang berharga seperti pensil. Pensil berharga nggak? Berharga. Kalau kamu tidak punya pensil, kamu tidak bisa menulis. Kamu punya tas? Punya. Nah, kalau tasnya kotor, mungkin nggak dipakai ke sekolah. Nggak mungkin. Maka dari itu di SD Mukrida itu mengajarkan tentang kebersihan. Salah satu sunnahnya di hari Jumat itu bersih. Bisa juga motong buku dan lain sebagainya. Oke, nah hari ini sebelum Pak Bayu mulai, Pak Bayu ingin ngecek semangat kalian. Oke, masih semangat nggak? Oke, nanti yang paling aktif akan Pak Bayu kasih hadiah. Rewardnya apa, Pak? Rewardnya nanti oke, es krim. Ya, es krim. Berapa orang, Pak? Nanti lihat siapa yang paling aktif, dia yang mendapatkan hadiah es krim dari Pak Bayu. Tidak hanya ngecek semangat kok, tapi dari awal sampai akhir dia yang semangat, dia yang paling aktif, dia yang mendapatkan. Oke? Nah, semangatnya ya Pak, tak boleh terlalu berlebihan. Oke? Silakan dulu, Pak Bayu cek semangatnya dulu. Mana semangatmu? Harus semangat. Siapa yang semangat, siapa yang rajin dan tidak banyak omongnya. Nanti kalau rame berarti mengurangi poin. Pak, kalau misalkan semangat semua
semua, rajin semua, nggak ada yang rame. Berarti semuanya dapat. Iya Pak. Iya Pak. Bapak enak. Oke. Nah, pada hari ini Pak Bayu akan melanjutkan materi-materi yang sebelumnya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa? Oke. Benda di sekitar kita. Ada benda apa aja? Air dan juga gas. Semua benda-benda itu pasti ada di sekeliling. Iya. Misalkan benda padat, apa saja contohnya? Oke. Kemarin ada yang nggak masuk ya? Ada, berarti terlambat materinya. Nggak apa-apa, Glowy. Kemudian Pak Bayu cek dulu, hari ini ada yang nggak masuk lagi? Wisnu, oke. Kemarin masuk ya? Apa? Pak Bayu lanjutkan. Selain benda padat ada juga benda cair. Kalau benda cair apa saja? Oke, Pak Bayu tanya. Pak Bayu pegang apa ini? Hand sanitizer. Kalau wadahnya itu benda padat. Kalau dalamnya cair. Nah, kalau Pak Bayu buka terus cuma gini toh, gak keluar hand sanitizer-nya, jadi dia termasuk benda. Selain ini tadi apa lagi? Benda gas, tabung gas. Oke. Ya, LPG itu tabung gas. Apa? Kentut termasuk. Terus apa lagi? Jangan abab, bukan abab, bau. Itu juga termasuk. Masa sih Pak? Iya, termasuk. Nafas, oksigen itu juga termasuk benda. Itu adalah ciri-ciri atau contoh dari benda gas, padat dan juga cair. Sekarang ada spidolnya, nak? Oke. Ayo review juga. Ayo review dulu, nak. Benda di sekitar. Tadi ada satu benda padat. Yang kedua benda yang ketiga ini wujudnya ya. Kalau benda padat, kalau Pak Bayu tanya benda padat ciri-cirinya seperti apa? Bisa dilihat. Oke, kalau keras Pak Bayu tanya, kamu tahu roti kan? Itu benda padat apa cair? Padat. Dia keras atau tidak? Berarti benda padat tidak selamanya itu keras. Kalau bisa dilihat pasti, bisa dipegang pasti. Yang ketiga adalah volumenya tetap. Iya enggak Pak? Kok tetap? Pak Bayu kasih contoh. Ini benda padat atau bukan? Padat. Volume itu bentuknya ini loh yang Pak Bayu maksud. Volume. Kalau Pak Bayu taruh meterannya di sini dia berubah apa enggak? Enggak. Kalau Pak Bayu taruh depannya Jasmine berubah? Enggak, tetap. Pak Bayu taruh luar sana, apakah berubah menjadi panjang tiba-tiba? Enggak. Berarti dia volumenya itu benda padat. Kalau benda cair bisa dipegang? Bisa saja. Bisa dilihat. Oke, sekarang volume. Volumenya berbeda.
ada berarti sesuai wadahnya. Iya Pak. Oke, Jasmine pinjam botolnya. Di dalam botol ini ada benda cair atau air. Kalau Pak Bayu taruh di dalam botolnya Jasmine, dia seperti botolnya Jasmine. Kalau Pak Bayu pindahkan ke dalam botolnya hand sanitizer, dia bentuknya berubah menjadi seperti botol hand sanitizer. Kalau Pak Bayu taruh bawah, dia juga berubah. Tidak berdiri seperti ini, tapi apa namanya itu? Itu kalau benda. Kemudian kalau benda gas bisa dipegang. Gas. Misalnya Pak Bayu ya. Dirasa. Bisa dipegang. Tidak bisa dipegang. Bisa dilihat? Bisa dilihat? Nggak bisa. Pak, gas itu keluar. Oke. Contohnya, kita tadi ada gasnya. Bisa dilihat nggak? Tidak. Nggak tahu kan? Berarti dia tidak bisa Lihat. Itu bisa Pak. dilihat. Kemudian volumenya. Volumenya seperti apa? Volumenya sama seperti benda cair. Kalau dia misalkan kemana? Balonnya kemarin. Sesuai pada. Oke. Volumenya sesuai dengan wadahnya. Kamu tahu gas LPG yang 3 kg warnanya hijau? Tahu. Itu di dalamnya ada apanya? Gas. Berarti gasnya itu menyesuaikan dengan wadahnya. Bisa menyebar kemana-mana. Kalau isi gasnya Pak Bayu masukkan ke dalam botol, ya bentuknya seperti. Kalau Pak Bayu masukkan ke dalam balon, bentuknya seperti. Itulah ciri-ciri dari ketiga benda, baik itu benda padat, benda cair, dan benda gas. Kenapa? Api itu benda Dia bisa masuk ke benda gas, tapi dia bisa dilihat, hanya saja tidak bisa dilihat. Gas itu bisa jadi bisa dilihat dan bisa tidak dilihat. Oke. Ini Pak Bayu tanya. Makan angin, bukan makan angin tapi menghirup udara atau oksi. Nah, dari ketiga benda itu Pak Bayu pengen kita belajar tentang benda padat. Benda padat seperti misalkan wadah atau apa ini? Kita kemudian pensil atau spidol. Ini itu bisa diukur dengan namanya alat. Apa itu alat baku? Ada yang tahu nggak alat baku? Alat baku itu satuan ukur yang memang bisa dilihat atau jelas. Salah satu contohnya adalah penggaris. Penggaris. Penggaris itu merupakan satuan ukur. Ada ketentuannya 1 cm, 2 cm, 3 cm. Salah, kebalik, sorry. 0 cm, 1 cm sampai 100 cm. Ada penggaris yang besar, ada yang penggaris yang kecil. Ada lagi satuan baku. Ini namanya apa? Namanya meteran. Meteran itu kegunaannya sama seperti penggaris. Untuk apa? Untuk mengukur. Kalau penggaris itu mungkin benda-benda yang panjangnya tidak lebih dari penggaris tersebut. Misalkan kamu mengukur panjangnya botolnya Jasmine, masih
Bisa. Kalau misalkan Pak Bayu ganti, kamu mengukur papan tulis panjang ini, bisa apa enggak? Bisa. Tidak bisa. Maka kalau tidak bisa karena lebih, kita pakai yang namanya meteran. Panjang Pak, panjang. Kamu mengukur lapangan pun bisa. Itu namanya meteran. Kemudian, benda apa saja di sekitar kita yang bisa diukur panjangnya? Oke. Motor. Kursi. Papan. Kursi. 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 Lemari. Figura. Apa? TV bisa. Lapangan juga bisa. Ini jendela juga bisa. Bahkan sapu itu juga bisa diukur panjang. Berarti banyak benda di sekitar kita yang bisa diukur panjangnya. Tapi ada juga benda yang tidak bisa diukur panjangnya. Apa contohnya? Loh, jam? Oh, nanti ada. Oke, betul. Terus angin bisa diukur nggak pakai penggaris? Tidak bisa. Api bisa diukur? Air bisa diukur? Nah, kalau air ada sendiri. Kalau air diukur pakai penggaris? Tidak. Oke, nah bagaimana cara mengetahui benda yang paling panjang ukurannya? Misalkan Pak Bayu mengukur papan tulis ini, panjang kan? Kalau Pak Bayu pakai penggaris nggak bisa, berarti kalian harus mengukur menggunakan meteran. Gak bisa kamu mengukurnya pakai penggaris ini. Masa iya kamu mengukurnya begini? Mari ini ditandai gini, itu menyulitkan dirinya sendiri. Kalau misalkan kamu mengukur lapangan, bisa nggak pakai penggaris? Bisa. Nggak bisa, berarti harus pakai meter. Oke, hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengukur benda-benda yang ada di sekitar kita. Ada banyak benda seperti buku tulis, kemudian buku paket, meja, dan lain sebagainya. Kalian kira-kira bawa nggak penggarisnya? Ada yang bawa penggaris? Coba angkat tangan. Yang bawa penggaris? Coba ibu tahu. Tangan kanan, nak, tangan kanan. Oke, silakan dikeluarkan dulu penggarisnya. Hari ini kita akan belajar mengukur benda apapun itu yang ada di sekeliling kita dengan syarat benda yang kita ukur adalah benda dengan wujud padat. Berarti harus benda-benda yang bisa. Fungsi penggaris itu seperti apa? Fungsinya? Benda apa saja? Pensil, meja. Apa? Benda padat. Yang penting penggaris itu fungsinya untuk mengukur benda-benda padat. Kalau kamu mengukur air, kenapa? Benda cair, kalau misalkan kenapa nak? Ya, silakan. Kalau kamu misalkan punya benda cair, kemudian diukur pakai penggaris, itu pasti tidak bisa. Maka kamu bolehnya atau bisanya mengukur benda-benda padat saja. Sekarang Pak Bayu coba tanya, kalau misalkan kamu punya sandal, bisa nggak diukur pakai penggaris? Bisa. Kalau misalkan kamu punya bantal, bisa diukur pakai penggaris? Bisa. Seperti itu. Oke, hari ini Pak Bayu menghapusnya mana? Pakai tisu. Laki-lakinya ada berapa anak? 5 1 dari 1. Itu penggaris. 1. 12, Pak. 12. Ya, ini 12. Ini 12. Pak. Hari ini akan belajar berkelompok lagi. Pak, lampunya naik kemarin. Oh, bukan. Kalau bisa Pak Bayu pilihkan. Oke. Ini tadi siapa yang di sini? Luna. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12. Oke. Yang perempuan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, pas. Jadi nanti akan Pak Bayu bentuk kelompok. Satu kelompok isinya 3 orang. siswa. Pak Bayu pilih. Nanti Pak Bayu catatkan juga saja. Oke, Pak Bayu pilih Abdillah, terus Rifat, oke, sama Zafran. Silakan berkumpul. Mana, Pak? Terserah di mana tempat. Bawah boleh, di bawah boleh. Langsung. Kelompok yang kedua. Dodo dulu nak, Ganes. Ganes, Karis. Rapasya. Kelompok yang selanjutnya, Viko. Rashid. Sama Amar. Berarti sisanya Rafif, Kenji, Evan. 3. Rifat sudah. Pak Bayu salah sebut nama tadi. Rifat sama itu kan. Oke. Kelompok perempuan. Chloe. Terus Silir sama Sabrina. Terus yang kelompok berikutnya Jasmine, Kanza, sama siapa? Ya, Lita. Kelompok yang satunya Luna, Johan, sama Nida. Oke, silakan berkumpul dengan kelompoknya masing. Ya, gimana? Ketua kelompok atau perwakilan silakan ambil. Oke, silakan duduk bersama kelompoknya masing-masing. Boleh, di bawah boleh. Oke, semuanya perhatikan Pak Bayu sudah berkumpul dengan kelompoknya. Bapak, Pak ini biar berhasil. Oh, jangan diisi dulu. Tunggu instruksi dari Pak Bayu. Dalam sebentar, jangan diisi dulu. Dengarkan Pak Bayu dulu. Oke. Pada materi ini kita akan belajar mengukur benda-benda yang ada di sekitar kalian. Pak Bayu harap yang kelompoknya ada 2 penggaris bisa dipindahkan ke kelompok yang tidak punya Oke. Yang pertama, Pak Bayu akan mengajarkan cara untuk mengukur satu benda. Pak Bayu pakai penggaris yang paling besar ya, tak masalah. Oke. Pak Bayu ambil. Oke. Pak Bayu ambil satu benda yang akan Pak Bayu ukur. Perhatikan baik-baik supaya kalian tahu. Pak Bayu ingin mengukur buku paket ini. Nyaman. Cara mengukurnya bagaimana, Pak? Kamu pastikan angkanya jelas di penggarisnya. Kemudian letakkan panjangnya ini di bagian 0 atau bagian paling ujung. Baru nanti kamu lihat di angka berapa panjang buku itu. Nah, Pak Bayu cek dari angka 0 sampai angka 25.
itu adalah cara menggunakan penggaris yang benar. Jangan tiba-tiba dari angka 100, misalnya dari angka 100 kamu ukur begini. 1, 2, 3, 4, 5 gitu Pak. Wajib dari angka 0, kecuali kalau penggarisnya sudah patah. Ya, kalau penggarisnya masih utuh dari 0 maka ngitungnya dari 0. Itu cara mengukur panjangnya. Pak, kemudian kalau mengukurnya pakai meteran bagaimana? Perhatikan, di dalam meteran ini ada pengaitnya kecil ini. Di sini meteran itu ada tulisannya 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Halo? Nah, Pak Bayu kan menerangkannya hari ini apa kan? Nah, di sini juga ada angka-angkanya, nak. Nanti sampai ada angka panjang ini. 100. Angka 100, mana angka 100? Di angka 100 ini itu sama dengan 1 meter. Cara mengukurnya bagaimana, Pak? Sama, tinggal lihat yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil ini adalah satuan senti. Tuh, kamu mau mengukur apa pakai ini? Apa? Usahakan diukur pakai penggaris, bukan pakai meteran. Contohnya, ya. Misalkan kamu mengukur papan tulis, di sini kan ada pengaitnya. Maka pengaitnya kamu taruh di pojok, ditarik. Gitu. Terus pelan-pelan gitu. Aku dulu. Enggak pakai meteran nanti. Oh, di sini ada angka kecil-kecil. Angka kecil-kecil ini merupakan angka dalam satuan sentimeter. Terus ada yang warna merah, Pak. Yang warna merah ini supaya tidak ditulis misalkan lebih dari 100, 101, 102, 103. Tinggal kamu nanti tambahkan. Dilihat sini angka berapa? 240. Di sini berapa? 4. Berarti 240 ditambah 4. Nah, makanya Pak Bayu tidak menyarankan pakai meteran karena meteran itu lebih berbahaya. Di sini berarti soalnya ini disuruh Bapak padat semua. Padat semua wajib. Oke, kalau kamu pakai meteran, nah, meteran itu ininya terbuat kayak dari besi. Takutnya kebelet. Lupa aku pakai apa lupa? Pinjam penggaris kelompok lain. Oke, itu adalah cara untuk mengukur. Sekarang diisi namanya di dalam timnya, nama timnya baru diganti nama tumbuhan. Silakan diisi. Ikuti instruksi dari Pak Bayu. Kalau kamu tidak mengikuti instruksi dari Pak Bayu, kamu tanya, nggak akan Pak Bayu jawab. Isi namanya dulu. Nama panggilan saja, jangan nama lengkap. Duduk satu. Duduk nak, jangan kayak ikan paus. Pak Bayu nama buah ya Pak? Enggak, nama tumbuhan. Pak, pohon pisang boleh Pak? Nama bunga boleh. Boleh. Pohon pisang. Ya, pakai nama kelompok dengan nama tumbuhan. Bunga? Ada tak bunga? Kan hari ini bulan April. Harusnya bunga April, bukan bulan Desember. Bunga Desember. Rafflesia. Ya wes. Pak, boleh diselesaikan Pak? Jangan, ikuti instruksi dari Pak Bayu.
Perhatikan ke papan tulis sambil Pak Bayu jelaskan. Di dalam LKPD tersebut, Pak Bayu minta kamu menentukan ada benda 1. Oke. Benda 2 dan benda 3. Antara benda 1, 2, 3. Oh iya. Baik benda 1, benda 2 ataupun benda 3, Pak Bayu harap bendanya bisa terlihat dan kamu pegang. Apa saja Pak? Pensil boleh, gunting boleh, buku boleh, jam dinding jangan, pakai yang mudah diambil di bawah. Pulpen boleh, peta boleh, kursi boleh. Sudah? Nanti Pak Bayu akan minta itu. Di sini ada nama benda. Oke, silakan tentukan benda 1 itu apa, benda 2 itu apa, benda 3 itu apa. Bendanya harus terlihat dan mudah diukur. Boleh dikerjakan di sini. Misalkan Pak Bayu ambil benda pertama, penghapus. Benda kedua itu pensil. Terserah, jangan ikuti Pak Bayu. Terserah. Kemudian benda 3 Pak Bayu ambil buku. Ya? Oh ya, silakan. Pinjam. Atau enggak penggaris kecil boleh lah. Oke, silakan ditulis. Nama bendanya apa? Oke, berkaitan dengan ciri-ciri itu nanti dulu. Ini kan masalah benda. Nah, maka dari itu ambil benda-benda yang mudah kalian ukur. Sudah Pak Bayu kasih clue, gampang-gampang. Ada penghapus, ada pensil. Kemudian kamu boleh mengukur botol hand sanitizer ini. Yang penting bisa diukur panjangnya. Diukur yang mudah-mudah. Pak Bayu ingatkan. Nah, Pak Bayu ingatkan kembali. Yang bisa diukur dengan mudah menggunakan penggaris, bukan meteran. Wujud benda. Oh, wujud benda itu apa aja? Padat, terus cair. Ini diganti yang padahal ada pensil, penghapus. Sabun jangan, yang mudah. Pelan-pelan, satu-satu. Yang kedua, wujud benda. Wujud benda tadi ada 3, padat, cair, gas. Nah, dari ketiga benda ini wujudnya apa semua? Habis wujud benda-benda, ciri-ciri benda. Kamu pakai benda yang mudah diukur dengan penggaris. Kalau bisa, nah, ciri-ciri kamu bisa ambil dari segi warna. Misalkan figurannya berwarna hitam, berisikan foto Pak Jokowi. Kalau meja terlalu kurang, nah kalau ini kan masih kurang, jangan. Selain meja, bisa? Oke, kalau bisa mengukur meja nggak masalah.
Oke, duduk dulu. Sudah dikerjakan apa belum? Sudah. Tapi Pak, perlu lihat ini belum. Kabeh terekam. Berapa ini? Alat ukur. Apa? Ya, di sini bentar. Panjang benda gunakan satuan sentimeter. Oke? Gunakan satuan sentimeter. Jangan gunakan meter. Selon aku teku kamera. Lihat. Oh, Bayu. Oke. Sudah semua? Sudah semua ya? Oke, perhatikan baik-baik. Perbandingan sekarang. Pak, perbandingannya itu seperti apa? Perhatikan baik-baik. Nah, ya, nanti Pak Bayu tidak akan mengulangnya. Perbandingan, misalkan kamu menentukan benda satu versus benda dua versus benda tiga. Kurang. Ini kan benda satu dan benda dua. Oke, antara benda satu dan benda tiga lebih panjang yang mana? Misalkan benda satu dan benda dua, misalkan ini 3 cm, yang ini 5 cm. Berarti lebih panjang benda dua. Dua yang tanya Pak. Kalau apa tuh ukuran dari 100 itu kasih senti? ya, pakai senti saja. Kemudian kamu bandingkan lagi benda satu versus benda tiga. Seterusnya. Misalkan benda tiga itu 2 cm. Pak, terserah apa ini Pak? Ya, pakai benda yang kamu ukur tadi. Pak. Misalkan benda satu 3 cm, benda tiganya 2 cm, berarti panjang yang mana? Benda satu. Benda satu. Pak. Diukur lagi benda 2 7 otak versus benda 3. Benda 3 tadi berapa? 2 cm. Benda 2-nya 5. Ini benda 2. Oh yang 5. Berarti panjang yang mana? Benda dua. Benda Benda dua win. Jadi benda satu sama benda dua yang kita. Nanti kayak seperti ini. Kayak gini. Ye. Kesimpulannya berarti gimana? Perhatikan ya. Kesimpulan. Berarti kesimpulannya apa? Benda 2 Lebih panjang. lebih panjang Daripada benda satu. dari benda
1 dan benda 3. baik dong? Mainan. Silakan. Permisi nak. Ayo dibantu teman-temannya. Ya, kamu tulis benda 1 versus benda 2. Misalkan benda 1 panjangnya berapa? Benda 2 berarti sama dengan benda Kesimpulannya itu benda 2. Yang panjangnya mana? Oh ya 2, benda 2. Terus lagi benda 1 versus benda 3 panjangnya mana? batu cuma jadi kali, Pak. Nanti di iya sebentar. Terakhir benda 2 versus benda 3 panjangnya yang mana? Nanti presentasi. Igora versus Tepa. Gini nak. Ini mana Solo? Gin. Misalkan Tepa versus Igora panjang mana? Figura lah. Sama dengan kamu terus bendanya benda 1 versus benda 2 panjangnya mana? Antara benda 1 sama benda 2. 2 kan? Terus kamu tulis benda 1 versus benda 3 panjangnya mana? cm bukan cetok di m ini. cm centimeter. Ini kan sampai 100, Pak. Perbandingan yang versus itu loh. Benda 1 versus benda 2 panjang yang mana? Benda 1 versus benda 3 panjang yang mana? Yang diversuskan. Baru nanti kesimpulan. Nah, boleh gitu tuh aja. Nah, kesimpulannya itu berarti antara benda 1, benda 2 dan benda 3 panjang yang rendah mana? Kesimpulan itu diambil benda yang paling panjang. Oke, kalau sudah silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ya, silakan duduk. Silakan duduk. Ayo, waktunya sudah banyak nak. Terakhir ya Allah, Ibu. Memorinya mah bayu udah banyak. Ini kan diperputus lagi nak. Makanya di video lagi ini sudah. Gitu nak. Ayo Pak, jangan bisa katanya. Karena kalau Dapatkan es krim Pak. Katanya mendapatkan es krim Pak. Mana es krimnya Pak? ayo istirahat dan Standar. khusyuan. Mana es krimnya Pak? Duduk dulu nak. 3 duduk. Oke, Pak Bayu minta hari ini ada presentasi sedikit saja, ya. Nanti Pak Bayu akan
Ya, yang presentasi beberapa nanti tugasnya itu LKPD-nya silakan dikumpulkan. Pak Bayu nilai baru nanti muncul siapa yang mendapatkan. Kalau hari ini tidak, hari ini tidak masalah ya. Di besok kalian masuk hari Selasa. Di hari Selasa. Tapi nanti akan Pak Bayu umumkan lewat berita nilai yang paling baik ini yang mendapatkan. Iya nanti Pak Bayu bilang. Oke? Istiadat dan Pak Bayu tunjuk 2 kelompok saja yang presentasi. 1 kelompok laki-laki dan 1 kelompok perempuan. Oke, silakan kelompoknya Amar maju perwakilan. Yang laki-laki dulu, nanti yang perempuan. Dengarkan. Ya wes, Bapak semuanya. Dengarkan presentasinya. Salam. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Nah, kalian bertiga perkenalkan diri dulu. Oke. Kalian tadi menentukan 3 benda apa saja? Pensil, sendal, bantal. Oke, dari pensil, sendal, bantal berapa saja ukurannya? Pensil 12 cm, 22 cm, bantal 46 cm. Oke. Kemudian perbandingannya benda satu. Pensil vs benda sendal. Ah. Benda sendal. Terus? Benda pensil vs benda bantal. Dengan benda bantal. Benda sendal vs benda bantal. Dengan bantal. Ah. Kesimpulannya bantal lebih panjang daripada pensil dan sendal. Oke, bantal lebih panjang dari pensil dan Sendal. sendal. Oke, silakan ditutup salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok perempuan. Ya wes, silir, silakan. Nama Glowy. Perwakilan saja. Ya, habis ini istirahat 1 kelompok ini terakhir. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dirinya. Oke. Tadi kalian menulis 3 benda apa saja? Oke, dari 3 benda tersebut berapa saja ukurannya? 1 benda. Oke. Oke, tasnya 40 cm, kemudian mejanya 115 cm, dan terakhir botol 23 cm. Perbandingannya sekarang benda 1 lawan benda 2. Oke, kesimpulannya. Oke. Berarti dari ketiga benda tersebut yang paling panjang adalah benda meja. Kemudian yang kedua botol, dan yang ketiga yang kedua tas, yang ketiga botol. Oke, silakan ditutup dengan salam. Nah, nggak boleh bertengkar. Isti'adat dan khusyu'an. Karena pelajarannya sudah selesai, nanti yang sudah selesai bisa dikumpulkan, akan Pak Bayu nilai di hari Selasa, akan Pak Bayu umumkan nilai siapa, nggak apa-apa, nilai siapa yang paling bagus dan mendapatkan hadiah. Isti'adat dan kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil
diminta orang tua kalian mengukur benda di rumah sudah pasti? Bisa. Oke. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Tetap semangat belajar. Pak Bayu ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Pak Bayu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.